Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat kesempatan kita bisa beribadah salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian ilmu, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas Sadiwasito tentang surat Al-Baqarah yang pada pekan yang lalu sudah mencapai ayat yang ketiga setengahnya. Bapak dan ibu-ibu, sebelumnya kami dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas partisipasinya, walaupun berupa makanan ataupun minuman. Kami dari Lembaga Kajian Islam berterima kasih. Semoga apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu infakkan dibalas oleh Allah yang lebih baik. Sebelumnya dari jamaah ada yang anaknya meninggal, anak-anaknya sakit, minta didoakan oleh Ustadz Anas. Langsung sekarang Ustadz ya. Nanti apa ya? Habis kajian aja. Setelah kajian. Iya, nanti habis kajian. Oh, nanti setelah kajian saja doanya. Bapak dan ibu-ibu, sekarang lanjutan kajian surat Al-Baqarah yang akan disampaikan Ustadz Anas Sadiwasito. Waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Nanti ini diingatkan ya. Waktu selesai diingatkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.
Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas tentang makna daripada salat. Wa yuqimuna as-shalah, makna salat yang pertama sudah kita bahas, yaitu apa kemarin? Silah. Nah, silatun yang artinya adalah al-ata atau al-hadiyah, yang artinya adalah pemberian. Ma yuqaddamu lidhaif, sebuah pemberian yang diberikan kepada tamu atau kepada orang yang berhak diberi. Itu makna salat. Yang kemudian ya diantara hubungan korelasinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan salat kepada kita, kepada Rasulullah SAW di kejadian Isra dan Mi'raj yang sudah panjang lebar kita bahas kemarin, yang merupakan pemberian yang paling agung kepada kita semua, ya, yaitu berupa al-ata. Namanya adalah as-shalah, sehingga salah satu namanya adalah silatun, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah al-ittisal. Al-ittisal ini dari kata-kata ittasola yatasilu, artinya adalah nyambung. Jadi makna salat, as-shalah, itu salah satu makna yang dikandung adalah nyambung. Nyambung dengan siapa? Yang pertama adalah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang mukmin, ya, manakala seorang mukmin itu melaksanakan salat, maka yang pertama kali dilaksanakan oleh seorang mukmin adalah melaksanakan takbiratul ihram. Makna daripada takbiratul ihram adalah sebuah takbir yang menandakan bahwa setelah takbir Anda sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka haram untuk berhubungan dengan yang lainnya. Baik dari segi gerakan-gerakan, itu semuanya harus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun hati. Makanya namanya takbiratul ihram. Ihram dari kata-kata akhrama yuhrimu, yang artinya mengharamkan. Takbiratul ihram artinya sebuah takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan selain salat. Tindakan-tindakan dalam salat itu ada dua. Yang pertama adalah tindakan secara zahiriyah, ya, berupa ruku, sujud, gerakan-gerakan salat, dan juga berupa apa? Sebuah doa-doa, perkataan atau pujian-pujian. Yang kedua adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan hati, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ketika kita takbiratul ihram, ketika kita memahami makna salat, maka kita akan langsung ya memahami bahwa dalam salah satu makna daripada salat adalah al-ittisal. Dituntutnya kita untuk nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak kemudian seakan-akan bertepuk sebelah tangan, tidak. Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, langsung menjawab daripada
apa yang kita ucapkan. Dan itu sudah kita pelajari ya. Qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi salat antara aku dan diriku itu adalah dua bagian. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah kemudian menjawab hamidani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim majad athna alayya abdi, Allah akan mengatakan athna alayya abdi. Ketika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah akan langsung menjawab majadani abdi, untuk menunjukkan apa? Bahwa kita sholat itu harus ada ittisal, harus ada nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sejauh mana kita tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh itu pula kita keluar daripada makna sholat. Makanya kemudian ya, para ulama mengkaitkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala itu berkaitan dengan nyambungnya kita, khusyuknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin nyambung itu sedikit, maka semakin sedikit pula pahala. Akan tetapi ya, gugurnya kewajiban itu berkaitan dengan syarat sah dan rukun-rukun, terpenuhinya rukun-rukun di dalam sholat. Sementara khusyuk yang bersifat hati tidak masuk syarat maupun rukun sholat, sehingga sholatnya tetap sah, tetapi berkaitan dengan pahala, maka sejauh nyambungnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Maka mari kita selalu berevaluasi, mari kita selalu untuk selesai sholat. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan kemarin sudah kita kaitkan dengan akhir daripada surat Al-Baqarah adalah sami'na wa ata'na ghufra naka. Kita mendengar, kita sudah taat, kita sudah sholat, tetapi ucapan kita tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Ampuni apa? Dalam hal sholat kita seringkali terputus sinyal kita ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu ya menyedikitkan atau apa yang dinamakan kurang maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan selesai sholat astagfirullahal azim. Tapi jangan sampai yang namanya astagfirullah itu adalah tekad niat untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi. Nah, mau sholat maghrib wis ucul banyak tidak ingat sama Allah. Setelah sholat maghrib astagfirullah, astagfirullah, menyesal. Nanti nggak diingat-ingat ketika waktu mau sholat isya. Sholat isya Allahu Akbar, jalan-jalan kemana-mana lagi, jalan-jalan ke mana, omah bakso, jalan-jalan ke Kentucky, jalan-jalan ke kemana-mana. Nah, ini ada diperhatikan bahwa makna daripada sholat adalah al-ittisal. Ittisal ini yang pertama adalah billah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ittisal binnas atau bil makhluk. Makna daripada ittisal yang kedua, nyambung yang kedua adalah bahwa orang yang melakukan sholat itu adalah orang yang paling nyambung dengan manusia yang lain atau dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu nyambung, hubungan dengan manusia selalu nyambung. Yang dikatakan hablum minallah dan hablum minan nas. Makanya kemudian kita jumpai dari dampak positif atau efek yang ditimbulkan sholat itu mesti dampaknya
adalah di luar sholat. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Mesti di luar sholat. Bahkan ya seringkali dikorelasikan sholat itu dengan zakat. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan korelasi ini, bahwa makna sholat itu adalah itisol. Itisol yang pertama adalah tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah yang dikandung makna itu itisol bin nas. Makanya itu diantara rahasia kenapa banyak sekali di dalam Al-Quran setelah datang perintah melaksanakan sholat, setelahnya melaksanakan apa? Zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau di dalam ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mesti dikorelasikan. Karena apa? Karena makna sholat ini artinya dalam orang yang telah memahami sholat atau orang yang berhasil dalam sholatnya, dia akan memiliki makna ini. Hubungannya dengan manusia akan sangat baik sekali. Dia akan terpacu untuk memperbaiki manusia, untuk bermanfaat lebih untuk manusia yang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Ini apa? Salah satu makna yang dikandung daripada al-ittisal, yaitu hubungan dengan manusia pun baik. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa kejelekan atau musibah, dia akan berkeluh kesah, ngomel-ngomel, suka curhatan yang bersifat tidak terima. Wa idza masaul khairu manua. Ini sifat dasar manusia. Kalau punya sesuatu mesti dia rakus, mesti dia pelit, mesti dia tidak mau berbagi. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan illal musallin, kecuali orang sholat. Makanya Syekh Ali Syangkiti sampai mengatakan tidak mungkin orang yang sholat dan sholatnya benar dan dia memahami sholat itu akan bakhil, itu tidak akan mungkin. Karena apa? Karena salah satu eksistensi yang dikandung oleh makna sholat ini adalah ittisaluhu binas. Hubungan dia dengan manusia itu adalah hubungannya sangat baik sekali. Dia tertuntut dengan sholatnya. Dan itu rata-rata banyak sekali ya hasil daripada pendidikan di dalam sholat. Maka subhanallah, kita mulai mencoba merasakan dengan mengkaji makna-makna sholat. Sudahkah makna sholat ini kita teresap dalam diri kita, kemudian menjadi tabiat dan karakter kita, bahwa saya ini adalah orang yang sholat, dan orang yang sholat itu harusnya memiliki sifat-sifat seperti ini, karena memang ini sholat ini seperti ini. Makanya manusia yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak sholat. Rasulullah SAW, ya kita lihat qiyamul lailnya saja. Berapa qiyamul lailnya Rasulullah SAW? Tidak terhitung. Yang sering dilihat Aisyah adalah berapa? 8 rakaat. Kemudian ditutup 3 witir. Dan itu diantara penjelasannya adalah bahwa Aisyah ketika melihat Rasulullah menghitung sampai 8, beliaunya sudah ketiduran. Yang kedua, cintanya Aisyah kepada Rasulullah SAW seringnya menggeret-geret dan memberikan toleransi kepada Aisyah di saat atau di rakaat yang ke-8 kemudian ditutup dengan witir.
Tapi sebenarnya Rasulullah SAW kadang-kadang mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, da'ini unaji Rabbi, biarkan aku jangan digeret terus untuk apa? Tidur dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tetapi biarkan saya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah tidur, Rasulullah SAW sholat sampai subuh. Nah, ini Rasulullah SAW. Nanti di duha juga Rasulullah SAW melaksanakannya. Ketika ada sebuah persoalan, teriwayatkan dalam hadis, setiap kali Rasulullah bingung, setiap kali Rasulullah ada masalah, setiap kali menghadapi sesuatu yang pelik baginya, mesti larinya adalah ke sholat. Karena memang beliau sangat paham sekali, untuk menjadi manusia terbaik adalah memperbaiki sholatnya, memperbanyak sholatnya, dan sholat itu menjadi permata hatinya. Artinya antara kehidupan luarnya dan sholat itu sudah menyatu. Memang tabiatnya begitu, tabiatnya Rasulullah SAW. Nah, ini makna ittisal yang kedua. Sholatnya, ketika sholat dia baik, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala selalu nyambung, dan dampak daripada sholatnya ke manusia pun nyambung dengan baik. Ketika kita semakin minim, maka mari senantiasa terus memperbaiki daripada sholat yang kita laksanakan. Maka ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangkanlah mulai dari takbir sampai salam itu kita tahu maknanya, ya, kita tahu maknanya betul, agar supaya kita mampu meresapi setiap kata. Syukur-syukur bisa mempelajari tafsir daripada setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat kita, ya. Kalau kita mempelajari maknanya, insya Allah secara global akan sedikit memberikan pengaruh. Tapi kalau kita mempelajari tafsir daripada setiap kata, setiap pujian yang ada di dalam sholat, alangkah sangat bagusnya sekali, dan akan memberikan dampak yang luar biasa sekali dalam diri kita. Karena itu akan terulang terus, ya. Kita memahami pujian-pujian itu, memahami tuntutannya, dan itu didoktrinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah melaksanakan sholat itu berulang kali. Dan setiap sesuatu yang diulang-ulangi dengan tahu maksudnya, diulang-ulang terus akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi sebuah karakter yang menempel. Dan itu ilmu secara psikologi memang begitu. Jika jenengan pengen pinter apa, awalnya ndak bisa, coba perbuatan itu ulangi, maka kebiasaan itu akan menjadi karakter dan sangat mudah sekali. Ibarat kita kalau pertama kali misalnya main pingpong lah, kalau kita main pingpong pertama kali, ya, bat yang begitu besar untuk ngepaskan bola pingpong itu kok nggak tepat-tepat, lapangan yang begitu lebar, kita pengennya langsung kenceng masuk lapangan, padahal segitu besar loh, ya. Kadang lari ke sana, kadang lari ke sana. Kenapa? Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak biasa. Tapi kalau sudah biasa, itu bola hampir nggak kelihatan, kita dicemes oleh musuh sekeras apapun, nyantai saja, tik 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 tik, bahkan bisa mengembalikan dengan pelintiran, ces. Kok bisa begitu, ya? Karena sudah menjadi karakter dia untuk menangkis serangan secepat itu. Begitu juga sebuah perbuatan yang dilakukan secara ulang-ulang. Nah, sholat ini kalau kita bayangkan 17 kali kita baca Al-Fatihah, 5 kali selalu terulang-ulang. Makanya sabda Rasulullah SAW, apakah mungkin orang yang melaksanakan sholat itu punya dosa? Allah Subhanahu wa taala, ya, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya tentang sholat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, tidakkah kamu lihat jikalau seandainya sebuah baju kalau dicuci sehari 5 kali apa enggak bersih? Mesti baju itu akan sangat bersih. Kalau kita pun kita orang yang bersihan misalnya ya, kita pakai sehari mungkin sekali. Kalau sedang-sedang mungkin 2 hari kita cuci. Kalau orang agak kumuh maka 4 hari atau bahkan 1 minggu baru dicuci. Nah ini dicuci setiap hari 5 kali. Mesti baju itu akan sangat bersih sekali. Begitu juga dengan perumpamaan antara mukmin dan sholat. Tidak mungkin kental di sini karakter kejahatan itu tidak mungkin kalau dia memahami sholatnya. Nah ini efek dampak yang ditimbulkan oleh sholat, yaitu al-ittisal bin nas. Kemudian makna sholat yang ketiga di sini adalah al-waslu. Al-waslu ini artinya adalah nah ini yang lebih harus kita evaluasi ini. Al-waslu itu adalah mudawamatul ittisal. Nyambungnya harus terus menerus. Nah ini ya. Kalau kita terputus-putus, kita tidak melaksanakan salah satu makna daripada sholat, yaitu al-waslu. Makna al-waslu adalah konsekuensinya selalu nyambung, ya, selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala datangkan ya kalimat dalam pelaksanaan sholat dengan fi'lul mudhari, ya, wa yuqimuna as-sholah, yang artinya adalah terus menerus mereka dalam kondisi mendirikan sholat. Fi'lul mudhari itu adalah salah satu faedahnya lil istimral wal mudawamah, untuk berkelanjutan dan selalu. Satu maknanya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala pakai fi'il mudhari, dia perbuatan itu dilakukan selalu dan terus menerus, menjadi sebuah kebiasaan. Sebagaimana juga di sini ya, wa mimma razaqnahum yunfikun juga pakai fi'il mudhari. Jadi orang beriman itu infaknya tidak hanya Ramadan saja, tetapi selalu. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala pakai fi'il mudhari yang salah satu tuntutannya adalah mudawamatul ittisal, selalu nyambung, selalu melaksanakannya. Selalu melaksanakan sholat menjadi karakternya. Kemudian dalam sholatnya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna sholat seperti ini, eksistensi yang dikandungi ini, ketika kita melaksanakan sholat dengan makna ini, maka sempurnalah sholat kita. Bisa dipahami? Nah, kemudian diantaranya juga yang menunjukkan fi'lul mudhari di sini, Allah Subhanahu wa taala memakainya dengan wa yuqimunas shalah, itu memiliki dhamir ya, di sini ada dhamirnya, yaitu hum, mereka, menunjukkan bahwa sholat jamaah itu adalah sholat yang harus dilaksanakan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il yang dhamirnya adalah jamak, menunjukkan, mengisyaratkan bahwa sholat 5 waktu itu dilaksanakan dengan jamaah. Apalagi kalau kita melihat ya ayat-ayat yang lain, warka'u ma'ar rokiin, dan rukuklah bersama
orang-orang yang ruku, tidak sendirian. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Maryam, wasjudi warkai ma'ar rokiin, sujudlah kamu wahai Maryam dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jika konteks kepada mar'ah saja yang hilang sebuah fitnah untuk melakukan sholat jamaah, konteksnya adalah dianjurkan, disuruh, apalagi kepada seorang laki-laki, tentunya lebih wajib lagi. Juga kalau kita lihat Rasulullah SAW juga bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana saya sholat. Dan bagaimana Rasulullah sholat? Rasulullah sholat tidak pernah tidak jamaah. Selalu Rasulullah SAW melaksanakan sholat 5 waktu itu di masjid, kecuali ketika Rasulullah SAW sakit sudah tidak bisa berdiri lagi, dan itu merupakan uzur daripada tidak melaksanakan sholat jamaah. Wa yuqimunas shalah. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Iya, silakan. Ya, saya pernah menjumpai orang itu, mungkin karena saya nggak ngerti, perasaan orang nggak ngerti, orang itu mungkin merasa bahwa sholatnya itu tidak khusyuk, sampai-sampai takbir itu entah berapa kali, karena saya nggak ngitungi, jadi Allahu Akbar dibatalkan lagi, Allahu Akbar dibatalkan. Nah, apakah seperti itu boleh? Artinya ketika orang itu merasa dirinya belum khusyuk, langsung mengulangi lagi takbir, belum khusyuk mengulangi lagi takbir, atau langsung diteruskan, atau mungkin ada solusinya gimana, Ustaz? Jazakumullah khairan. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa khusyuk itu atau khusyuk tidak khusyuk itu tidak berpengaruh dengan sahnya sholat. Sehingga kalau misalnya ya ada seseorang merasa tidak khusyuk, tidak afdol, kemudian tidak mengulangi, ini tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh dan tidak membatalkan sholat. Jangankan kok seperti itu, saya sering melihat ya, di samping saya itu sampai menarik kekhusyukan saya itu, takbir itu sampai segini, Allah, begini lama. Habis itu saya sudah katakan wajar begini, Allah. Lah kok habis begini ada muter begini. Subhanallah. Dan memang itu banyak, ya, banyak. Nah, ini perlu diketahui bahwa kekhusyukan kita, tidak khusyuknya seseorang itu tidak membatalkan sholat, sehingga tidak perlu diulangi. Bahkan kebanyakan itu dijadikan oleh setan untuk mewaswasi seseorang di dalam sholatnya, ya. Karena memang pertama setan itu akan mewaswasi seseorang di dalam masalah akidah. Kalau tidak bisa, dia akan mewaswasi di dalam sholat. Kalau tidak bisa, dia akan mewaswasi seringkali di dalam perangkat-perangkat dalam penyempurnaan sholat. Misalnya di dalam masalah toharoh, ya. Sampai pernah ada seseorang itu yang ngadu kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mandi besar, berulang kali merasa tidak sah mandinya, padahal dia keyakinan kalau kamu tidak sah maka sholatmu tidak sah. Kalau sholatmu tidak sah berarti kamu kafir, kalau kamu kafir masuk neraka jahanam, karena memang tidak sholat terhitungnya. Datang ke Imam Syafi'i, sudah mandi, bahkan mandinya tidak tanggung-tanggung, jegur ke kolamnya, ke kolahnya,
jegur sudah basah kuyup itu, tanya Imam Syafi'i, ya Imam, apakah saya sudah mandi? Sholat saya ketika dengan mandi ini diterima atau enggak? Jawab Imam Syafi'i, kamu tidak mandi pun tidak apa-apa, langsung sholat, enggak dosa. Kenapa? Karena kamu rufi al-qalam, sudah diangkat pena dari orang gila. Karena sudah dianggap bagi Imam Syafi'i itu perbuatan orang gila yang seperti itu. Dan memang mengalahkan, yakin bagi teman-teman ya, saya jumpai banyak sekali yang terkena was-was ya, was-was di dalam toharoh, was-was di dalam ibadah, atau was-was di dalam akidah ya. Bahkan ada seorang imam itu sampai ya mengatakan, kalau misalnya di sholat kita lagi sholat, kemudian perut kita misalnya lagi agak sakit, naudzubillah ya, ngentut pertama kali wudhu, kedua kali wudhu, ketiga kali wudhu, keempat kali tidak perlu wudhu, lanjutkan saja. Karena itu merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini salah satu pendapat imam saja, tidak kemudian mewakili seluruh imam. Karena apa? Karena untuk mematikan was-was tadi. Was-was itu dimatikan dengan yakin ya, bahwa kita yakin itu lebih afdol daripada kita menuruti was-was ya. Karena setiap kali kita menuruti was-was berarti kita menuruti setan. Setiap kita tidak menuruti was-was berarti kita menuruti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turutilah Allah, jangan turuti setan. Sampai dalam sholat, dalam urusan kentut saja, Rasulullah SAW walaupun kelihatannya ada yang keluar gelender-gelender atau yang apa, selama kamu nggak mencium baunya, selama nggak dengar suaranya, nggak usah dibatalkan. Nah tadi kayaknya betul-betul keluar kok, cuman anginnya kan banyak, baunya enggak itu karena suaranya imam keras, jadi kentutnya enggak terlalu terdengar. Sudah, yang penting enggak dengar, yang penting enggak bau, sudah lanjutkan. Mau kentut mau enggak, itu taat kepada Rasulullah SAW. Lanjutkan, enggak batal, dapat pahala. Yang memberikan pahala itu bukan siapa-siapa, tapi yang memberikan pahala adalah Allah. Kalaulah itu betul kentut betulan, Allah itu sudah tahu dan akan memberikan pahala bagi antum, mensahkan sholat antum. Karena sholat diterimanya, sholat itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita hanya mentaati Rasulullah SAW. Dengan itu insya Allah semuanya jurus-jurus setan akan mati. Tetapi sekali lagi memang orang was-was ini ya harus datang kepada orang yang pernah kena was-was. Kalau enggak, biasanya orang yang was-was ini susah menerima nasihatnya orang yang tidak pernah kena was-was. Makanya dicari orang yang pernah kena was-was terus sembuh. Nah itu insya Allah dia akan punya jurus-jurus jitu untuk menyembuhkan rasa was-was yang ada di dalam pikirannya. Kalau was-wasnya terlalu, maka perlu diruqyah karena sudah dikuasai setan lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai. Bapak dan Ibu-ibu, kita break adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Monggo. Bagi Bapak yang batal wudunya dipersilakan untuk bersuci. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Acara saya buka kembali bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza atas waktunya, Ustaz. Tadi dijelaskan bahwasanya kandungan daripada sholat itu harus ada 3 unsur, yaitu adalah as-silah, bahwa sholat itu adalah hadiah. Yang kedua al-intisol, yaitu harus menyambung hubungan dengan Allah dan menyambung hubungan dengan manusia. Dan yang ketiga adalah al-waslu. Nah, ini yang saya tanyakan, Ustadz. Kemarin saya kalau nggak salah mengikuti kajian itu, tatkala menjelaskan tentang sholat itu juga harus ada 3 hal yang diperhatikan dalam sholat. Dan ini kaitannya harus 3 unsur juga, tapi beda 3 unsur itu nggak ada salah satu dari ini. Yaitu diantaranya kalau saya nggak salah itu di dalam sholat itu harus ada dzikrullah, mengingat Allah. Yang kedua adalah roja, dan yang ketiga adalah harus ada khauf. Nah, penjelasannya tentang diantara sama-sama
ketiga-tiganya harus kita perhatikan. Bedanya yang tadi atau ini memang ada sambungannya dengan penjelasan yang dari saya kajian itu. Terima kasih, jazakumullah khairan. Bisa dipahami pertanyaannya ya. Taib, yang pertama ya, yang saya jelaskan ini adalah kandungan makna daripada sholat, yang mengandung makna yang pertama adalah al-atok, bahwa sholat itu adalah hadiah. Yang kedua adalah nyambung ya, kandungan yang dimiliki makna sholat itu adalah nyambung dengan Allah maupun nyambung dengan manusia yang telah kita jelaskan tadi. Yang ketiga adalah al-waswu. Sementara yang disebutkan ketiga tadi itu adalah komponen unsur dalam sebuah makna ibadah, bukan hanya sekedar sholat. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada unsur, apa namanya unsur itu ya? Yang pertama adalah bukan zikrullah ya, al-mahabbah, al-khauf, dan ar-roja. Ibadah kepada Allah itu harus di dalamnya disertai dengan rasa, disertai dengan rasa apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut dan rasa berharap. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah maklum, sudah kita ketahui. Kita di dalam sholat itu harus memiliki rasa cinta, dan itu yang membuat kita mudahnya untuk selalu itisol dan al-waslu. Kalau sudah cinta, maka kita akan sangat mudah sekali untuk apa? Istiqomah, mudawamah di dalam melaksanakan sholat, karena dilakukan dengan dalam keadaan cinta ataupun senang ya. Kalau khauf, ketika kita beribadah kepada Allah atau sholat, kita memiliki rasa khawatir jangan-jangan sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kurang maksimal di dalam melaksanakan sholat, sehingga kita tidak berhak mendapatkan pahalanya. Sementara ar-roja adalah harapan, kita berharap kepada Allah bahwa ibadah kita atau sholat kita ini diterima oleh Allah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini unsur atau komponen yang harus dimiliki oleh orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga ketika kita sedekah, maka kita sedekah itu adalah juga harus memiliki tiga unsur ini. Kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sedekah itu kita akan terjaga dengan api neraka ya, sebagaimana firman Allah, wattaqun nar walau bisyiki tamrin, takutlah kepada api neraka walaupun dengan secuil kurma. Dengan infak kita juga harus memiliki perasaan apa? Rasa harap, berharap diterima oleh Allah, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar untuk kita. Jangan sampai beberapa kelompok yang sesat itu tidak beribadah kepada Allah dengan tiga konsep ini. Mereka mengatakan saya beribadah kepada Allah itu hanya dengan rasa cinta saja. Ini biasanya banyak diikuti oleh orang-orang sufi yang keterlaluan ya, sampai mereka mengatakan saya itu tidak beribadah karena takut neraka, karena mengharap surga. Itu sama sekali nggak ada dalam kamus hidup saya, karena kalau masih begitu ada rasa mengharap itu kayak perdagangan saja. Saya beribadah kepada Allah itu murni karena cinta kepada Allah. Toh misalnya saya beribadah sholat karena cinta kepada Allah, Allah kemudian memberikan neraka kepada saya, terserah Allah. Nah, ini pendapat yang keliru. Ketiga unsur ini dijelaskan oleh Al-Quran, makanya di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan
bahwa puncak tertinggi ketika Allah menyebutkan pahala itu adalah waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah, kecintaan Allah itu adalah yang terbesar. Maka juga pemberian Allah di surga yang paling indah itu adalah di saat Allah meridhoi kita kemudian mengizinkan kita untuk bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga berbicara tentang surga, tentang kenikmatan surga untuk menciptakan di dalam hati kita rasa rojak, berharap. Al-Quran juga menampilkan siksa-siksa neraka untuk menciptakan di dalam hati kita rasa khosyah, takut kalau misalnya kita terjerumus kepada siksa api neraka. Sehingga ini adalah komponen atau unsur di dalam semua bentuk ibadah harus ada ketiga ini. Adapun makna yang saya jelaskan ini adalah makna yang dikandung oleh kalimat sholat, ya. Yang pertama adalah al-ato, asilah, al-ittisal, dan al-waslu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Baik, saya kira ini cukup teman-teman semua. Ini ada titipan doa. Mari kita doa bersama-sama, dan alhamdulillah ya pada kesempatan ini insya Allah mudah-mudahan menjadi ya kesempatan yang mustajab, karena kita habis mengkaji ayat-ayat Allah, kita dalam majelis ilmu, dan juga kita di antara dua azan yang merupakan salah satu waktu yang diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita doakan bersama-sama agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada Ananda atau saudari Zumratul Hidayah, ya. Beliau sedang sakit dan sudah hampir 2 bulan sakit, dan meminta doa kepada kita semua. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi ilmil ghaibi 'indak. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta shfiya ukhtana Zumratul Hidayah, anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfiha, anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Nas'alul azim Rabbal arshil azim an yashfiha. 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 Nas'alul azim Rabbal arshil azim an yashfiha.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu, saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan yang kurang enak dipandang saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.